Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual dan terpercaya, dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Korban penembakan KKB Puncak Jaya diterbangkan ke kampung halaman. 450 tentara penjaga perbatasan tiba di Merauke menjaga 21 pos perbatasan yang terbentang di antara perbatasan Indonesia, Papua New Guinea. Puluhan jurnalis berunjuk rasa desak pelaku teror bom di kantor redaksi media online segera ditangkap. Jenazah warga sipil yang menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di Puncak Jaya, Kamis kemarin diterbangkan ke Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura. Jenazah diterbangkan menggunakan pesawat jenis karavan dan dilanjutkan ke Makassar menggunakan pesawat berbadan besar. Jenazah Jamaluddin kemudian akan dimakamkan di Desa Bontokapong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan polisi saat ini masih mengejar pelaku yang diduga melarikan diri ke arah Gunung Mulia. Jenazah korban penembakan dari kelompok kriminal senjata di Puncak Jaya atas nama Jamaluddin Daeng EP, usia 51 tahun, yang memang adalah pedagang di Kota Mulia, sudah sudah diterbangkan ke Jayapura untuk selanjutnya akan diterbangkan ke kampung halamannya di Goa, Sulawesi Selatan. Korban merupakan masyarakat sipil yang berdagang di Kota Mulia untuk membantu perekonomian di Kota Mulia, namun menjadi sasaran dari kelompok kriminal bersenjata yang ada di Puncak Jaya. Korban Jamaluddin ditembak kelompok kriminal bersenjata di dalam kios miliknya di distrik Pagaleme, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah pada Senin malam. Arthur melaporkan dari Puncak Jaya, Papua Tengah. Sebanyak 450 personil TNI Satgas Pengamanan Perbatasan Indonesia Papua New Guinea pada hari Rabu tiba di Merauke, Papua Selatan. Satgas Pamtas TNI ini berasal dari Yonif 312 Kuala Hitam, Subang, Jawa Barat. Mereka akan menjaga perbatasan sepanjang lebih dari 600 km yang memisahkan Indonesia dengan Papua New Guinea. Satgas 312 akan bertugas selama 9 bulan menggantikan Yonif 726 Tamalate yang akan purna tugas di Merauke. Ada 21 pos perbatasan yang terbentang di perbatasan Indonesia Papua New Guinea, mulai dari Kampung Kondo hingga Kampung Bupul. Salah satu tugas Satgas Pamtas yang sangat penting adalah menjaga perbatasan dari perlintasan orang ilegal, penyelundupan ganja, serta peredaran senjata api yang sering terjadi di perbatasan. Tentunya yang pertama sesuai dengan Satgas, mereka melaksanakan kegiatan pengamanan statis untuk perbatasan di RIPNJ ini, ya tentunya melaksanakan kegiatan patroli khususnya terkait dengan tapal batas yang ada, khususnya untuk di sektornya menjadi tanggung jawab dari Satgas Yonif 312 Kuala Hitam. Di samping itu juga dari Satgas juga tentunya akan melaksanakan kegiatan-kegiatan teritorial yang mana keberadaan mereka di pos dan sekitarnya ada manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat di sekitarnya. Mengisi berapa pos ini, Kondo? Kurang lebih sekitar 21 pos, dari Kondo sampai ke Bopul 12. Seluruh Satgas Pamtas TNI Yonif 312 mulai ditempatkan pada pos-pos perbatasan. Sementara Yonif 726 Tamalate akan kembali ke home base di Makassar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polres Mimika terus melakukan razia kendaraan agar pengendara patuh berlalu lintas.
Razia digelar selama 2 jam di depan kantor Satlantas Polres Mimika. Polisi berhasil menjaring 80 pengendara yang sebagian besar adalah pengendara motor. Mereka tidak menggunakan helm sehingga ditilang polisi. Kegiatan yang kami laksanakan saat ini, kami telah mengamankan beberapa kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4, yang didominasi pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm, maupun roda 2 dan roda 4 yang gabainya sudah mati demikian. Yang kami amankan, kami memberikan sanksi berupa tilang, maupun kendaraan yang TNKB-nya mati, kami arahkan ke kantor Samsat untuk menyelesaikan administrasinya. Kami terus mengimbau, memberikan edukasi, pemahaman kepada masyarakat untuk tertib dalam berlalu lintas. Salah satunya kami memberikan edukasi saat ini, pada saat penindakan kendaraan ini, kami memberikan pemahaman juga kepada pengendara khusus roda 2, baik pengemudi maupun penumpang menggunakan helm. Dan kendaraan yang kami amankan, bagi pengendaranya yang ingin mengambil kendaraannya yang sudah diberikan sanksi tilang, kami juga memberikan pemahaman, kami memberikan pemahaman kepada mereka untuk yang belum memiliki SIM maupun STNK-nya sudah mati untuk dibuatkan SIM maupun diuruskan STNK. Polisi terus mengimbau pengendara patuh, namun ternyata masih banyak pengendara nakal. Operasi Zebra dilakukan polisi selama 2 pekan. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Puluhan jurnalis di kota Jayapura Kamis kemarin turun ke jalan untuk mengecam pelemparan bom Molotov yang dilakukan orang tak dikenal di kantor redaksi media online Jubi beberapa waktu lalu. Jurnalis yang berasal dari sejumlah organisasi pers ini menggelar aksi damai di Taman Imbi, kota Jayapura, Papua. Para jurnalis menuntut kepolisian Polda Papua segera mengungkap siapa dalang dari aksi teror yang terjadi di kantor redaksi Jujur Bicara atau Jubi pada Rabu dini hari 16 Oktober lalu. Usai berunjuk rasa di pusat kota Jayapura, para jurnalis berjalan kaki menuju Mapolda Papua untuk menyampaikan aspirasi serupa. Mereka diterima Wakapolda Papua, Brigjen Faisal Ramadhani. Wakapolda Papua berjanji akan memprioritaskan kasus ini dan penyidikan akan dilakukan secara terbuka. Insya Allah kita akan tetap lakukan penyidikan ini secara transparan. Kita juga akan tetap bersemangat untuk melakukan ini, dan sekiranya memang ada hubungan dan lain sebagainya setelah kita buktikan kasus ini, pasti nanti kita akan publish. Dan saya yakin kepada rekan-rekan, saya yakinkan dalam hal itu, saya juga punya tanggung jawab moral. Karena di awal itu kejadian itu sama, kalau masalah yang pertama memang kita sudah pastikan betul bahwa memang kita perlu melakukan SP3 untuk pastian itu. Seperti itu, makanya di awal itu, karena waktu itu saya masih di Primo. Terkait kejadian yang sekarang, seperti tadi Pak Dirprimo sampaikan, mudah-mudahan kita bisa ungkap ini, dan saya dari laporan-laporan Anda, saya pun yakin itu bisa kita ungkap. Saya minta doanya dari rekan-rekan. Saya yakin dan percaya hati kita yang sama. Ya, kita mungkin belum sampaikan ini siapa pelakunya, tapi saya yakin teman-teman pun sudah tahu siapa pelakunya. Dan itu juga kita sedang mencari alat buktinya, kan seperti itu. Polda Papua sudah menugaskan beberapa satuan untuk mengungkap kasus ini dan menangkap para pelaku. Satuan yang terlibat yakni Polda Papua, Satgas Damai Kartens, dan juga Densus 88 Anti Teror. Kami sebenarnya ingin bahwa ini jangan hanya apa yang disampaikan itu harus betul-betul serius. Yang kita ingin juga ada keterbukaan, transparansi, siapapun pelakunya, siapapun yang terlibat di dalamnya. Kami ingin apa yang disampaikan Pak Wakapolda tadi benar-benar dinyatakan. Beliau kan selaku pimpinan di Polda, dan melibatkan berbagai pihak yang sudah disebutkan, ya, ada Polres, ada Polda, ada Satgas Kartens, ada Densus. Berarti menurut kami sendiri itu tidak perlu harus terlalu lama. Nah, kejadiannya terjadi di depan mata kita di dalam kota, dan ini juga menunjukkan bagaimana polisi bekerja secara profesional dan bisa mengungkap ini secara jelas. Kasus ini dia sudah berdimensi internasional. Komnas mendapat beberapa pertanyaan dari kedutaan tentang kasus ini. Itu. Yang kedua, saya juga mendapat konfirmasi dan ada kesediaan Mabes Polri untuk mengungkap kasus ini setelah pernyataan saya tentang adanya 17 CCTV. Itu.
Artinya bahwa kasus ini itu berpotensi meluas dan kalau tidak diungkap, ini mencederai eksistensi Polda Papua. Karena itu kami mendukung Kapolda Papua untuk mengungkap kasus ini secepatnya. 16 Oktober lalu, kantor Jubi dilempari bom Molotov oleh orang tak dikenal. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka, namun 2 mobil yang terparkir di halaman kantor terbakar. Dalam rekaman CCTV, bom Molotov tersebut dilempar oleh 2 orang pelaku yang mengendarai sepeda motor. Barang bukti ini diharapkan bisa membantu polisi mengungkap kasus ini. Ari melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. KPU Kabupaten Sorong Kamis kemarin mulai menyortir dan melipat surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong, serta Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya. Pekerjaan ini melibatkan 75 orang, dan untuk menjaga netralitas dan mencegah kecurangan, seluruh pekerja tidak diperkenankan membawa ponsel. Petugas juga mengawasi mereka secara ketat. Proses pertama adalah melipat surat suara untuk Pilgub, lalu disusul surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong. Melaksanakan kegiatan sortir atau sortir lipat surat suara, tentunya 2 jenis pemilihan yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan juga Wakil Bupati berdasarkan jadwal pengiriman logistik. Kemarin kami KPU Kabupaten Sorong mendapatkan jadwal pengiriman surat suara dari Jakarta, tentunya kemarin pagi sekitar jam 6 kami dari kantor turun ke kargo yang ada di Bandara DO. Selanjutnya kami menjemput surat suara tentunya Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati juga Wakil Bupati diantar ke gudang di sini, dikawal langsung oleh pihak keamanan dari kepolisian, tentunya Pak Kapolres Sorong beserta jajaran dan juga dari kolega kita yaitu Bawaslu beserta jajaran sama-sama beriringan dari Kota Sorong menuju gudang logistik di KPU Kabupaten Sorong. Nah, hari ini dilaksanakan aktivitas lipat dan juga sortir surat suara. Surat suaranya itu berjumlah 92.941 surat suara, tentunya dari Gubernur 92.941 dan juga di Kabupaten Kota atau di Kabupaten Sorong. Jadi sesuai dengan jumlah kebutuhan yang ada di Kabupaten Sorong, 92.941 total keseluruhan. Namun yang nanti akan didistribusikan ke 388 TPS yang ada di Kabupaten Sorong yaitu sebesar 90.941. Tentunya 2.000 surat suara yang di luar itu adalah 2.000 surat suara cadangan atau yang siap untuk pemungutan suara ulang. Untuk mencegah kecurangan, KPU meminta bantuan Polres Sorong agar proses pelipatan surat suara berjalan lancar. Topan melaporkan dari Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. KPU Provinsi Papua Selatan terus melakukan sosialisasi pilkada serentak kepada masyarakat agar mau menyalurkan hak pilih mereka pada bulan November mendatang. Kali ini KPU menyasar ke pemilih pemula atau mereka yang baru pertama kali mengikuti pilkada serentak tahun ini di Madrasah Al-Munawwaroh, Merauke. Acara ini diikuti 500 siswa sambil nonton bareng film tentang pilkada berjudul Tepat Janji. Sosialisasi dengan nonton bareng ini dilakukan KPU secara serentak di seluruh Indonesia. Mengadakan nonton bareng ini di mana dilakukan di seluruh Indonesia. Sehingga pada hari ini juga secara serentak kami di Papua Selatan kami lakukan di pesantren Al-Munawwaroh di Kabupaten Merauke yang di mana adalah wilayah dari Provinsi Papua Selatan. Sehingga dengan film Tepati Janji ini kami sasarannya kepada anak-anak pemilih pemula ya yang baru pertama kali melakukan pemilihan atau menggunakan hak pilih mereka nanti di tanggal 27 November 2024 besok dalam pilkada
gubernur dan wakil gubernur. Sehingga film ini penting kami lakukan dan akan dilanjutkan lagi di Hari Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober. Nanti akan dilakukan lagi nonton film bareng, kemungkinan nanti akan dibuat mungkin tidak di sini tapi mungkin di hotel, di indoor, di dalam, sehingga mungkin bisa melibatkan masyarakat lain atau kami mengundang elemen masyarakat yang lainnya lagi dari unsur kepemudaan, tokoh masyarakat, tokoh agama untuk bisa menonton film ini, di mana film ini bisa mengajarkan kami atau memberikan pengetahuan terkait dengan pemilihan atau pilkada yang sedang kita lakukan di wilayah Provinsi Papua Selatan. KPU berharap dengan sosialisasi ini para pemilih pemula mau menyalurkan hak pilih mereka di pilkada serentak tahun ini. Penjabat Gubernur Papua Selatan, Rudi Sufahriyadi, terus memonitor persiapan pilkada, termasuk memantau transportasi untuk distribusi logistik, baik di Provinsi Papua Selatan maupun di 4 kabupaten di Papua Selatan. Apakah anggaran yang ada di masing-masing kabupaten itu sudah disalurkan semua? Sudah semua. Sudah disalurkan semua. Anggaran berarti sudah siap. Kesiapan kabupaten, saya cek satu-satu semuanya siap. Hanya yang perlu kita perhatikan adalah dari sisi keamanan. Untuk itu saya koordinasi sama Danrem, dengan Tama, sama Danlanut, sama nanti masing-masing Kapolres, bagaimana situasi masing-masing kabupaten. Pertama, saya akan mengunjungi Bovendigul dulu. Saya akan lihat kesiapan di sana. Berikutnya saya akan kunjungi MAPI dan ASNA. Nanti selesai itu kita ngobrol lagi tentang kesiapan kabupaten masing-masing. Untuk sementara situasi masih terkendali aman. Barusan kita ngobrol sama Pak Danrem juga, semuanya baik-baik. Ia berharap peran aktif semua pihak agar pilkada di Papua Selatan berjalan sukses. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pilkada di wilayah Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong menggelar bimbingan teknis Sirekap untuk panitia pemilihan distrik atau PPD. Aplikasi Sirekap ini digunakan untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan pilkada di Kabupaten Sorong. Pada BIMTEK Sirekap ini, KPU mengedukasi proses penggunaan aplikasi Sirekap dan pelaporan data saat pelaksanaan pencoblosan di tingkat distrik. Setelah dia mendapat kabar, aplikasi akan melakukan pemeriksaan secara akuntabilitas yang tadi secara keterhubungan antara. Nah, setelah dicermati akan ada hasil. Tentunya karena karakter bimbingan teknis apa ini? Bimbingan teknis terkait penggunaan aplikasi karakter angka yang di. Para PPD tampak semangat mengikuti BIMTEK aplikasi Sirekap. Mereka menyimak arahan dari pemateri terkait penggunaan aplikasi Sirekap yang merupakan aplikasi resmi yang digunakan KPU secara nasional untuk proses pengumpulan data. Topan melaporkan dari Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Sudah sepekan Operasi Zebra 2024 berlangsung dan tidak sedikit pengendara yang terjaring karena melanggar peraturan lalu lintas. Operasi Zebra ini juga membuat banyak pengendara panik dan ketakutan. Salah satu dialami seorang ibu rumah tangga. Ia nekat melompat dari sepeda motor yang dikemudikan suaminya ketika polisi melakukan razia di Jalan Raya Mandala, tepat di depan kantor Satlantas Merauke, Sabtu pekan lalu. Beruntung wanita tersebut tidak mengalami cedera. Operasi Zebra 2024 berlangsung serentak di seluruh Indonesia selama 2 pekan. Satgas Operasi Damai Kartens menangkap buronan anggota kelompok kriminal bersenjata wilayah Kabupaten Puncak
Myron Tabuni alias Solikin di Bandara Aminggaro, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. Myron Tabuni ditangkap aparat gabungan TNI dan Polri saat dirinya baru saja mendarat dari Mimika. Usai ditangkap, Myron Tabuni langsung dibawa ke posko Operasi Damai Kartens, Mimika. Myron Tabuni adalah buronan teror penembakan terhadap warga sipil bernama Sudirman, seorang pedagang di Ilaga, Kabupaten Puncak, 23 Mei 2024. Marinir Yonmar Harlan 10 Jayapura menggagalkan penyelundupan ganja seberat 300 gram di Pelabuhan Laut Jayapura. Penyelundupan ini terbongkar ketika anggota marinir mencurigai seorang pemuda yang membawa karton kecil dan mengaku sebagai buruh pengangkut barang. Ia mencoba naik ke kapal sinabung, namun ketika karton tersebut diperiksa, ternyata berisi ganja. Tersangka mengaku ganja tersebut akan dijual di Biak Numfor. Kejaksaan Tinggi Papua menyita uang tunai senilai 3 miliar rupiah yang diduga merupakan barang bukti hasil korupsi penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua tahun 2021. Uang tersebut disita dari salah satu vendor yang bekerja sama dengan Bidang 2 Pemasaran Subidang Penerimaan PON ke-20 Papua. Uang sebesar 3 miliar rupiah tersebut adalah kelebihan pembayaran kerja ke vendor. Seharusnya uang yang diterima vendor 19 miliar rupiah, namun yang dikirim ke rekening vendor 24 miliar rupiah. Dalam kasus ini, Kejaksaan Tinggi Papua telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka penyalahgunaan dana PON ke-20 dan saat ini mereka mendekam di Lapas Abepura. Kantor Imigrasi Kelas 1 Jayapura menangkap seorang warga negara asing asal Pantai Gading yang membuat keributan di daerah Entrop, Kota Jayapura. Pelaku yang bernama Koame Dongo saat ini tengah menjalani pemeriksaan kesehatan dan rencananya akan segera dideportasi ke negaranya. Saat kejadian, polisi mendapat laporan dari warga karena pria ini membuat onar. Pria asal Pantai Gading, Afrika ini masih mendekam di sel tahanan imigrasi Jayapura. Ia menunggu proses deportasi ke negara asalnya karena melanggar izin tinggal di Indonesia. Banyak anak-anak di Mimika, Papua Tengah menggemari permainan tradisional meriam dengan bahan bakar spiritus. Suara ledakan yang keras bagi anak-anak ini seolah mirip suara meriam. Namun meriam spiritus ini juga banyak menelan korban karena berbahaya, karena pengguna maupun orang lain bisa terluka. Selain itu, suara ledakannya juga bisa merusak gendang telinga. Polres Mimika mengimbau orang tua mencegah dan menegur anak-anak mereka agar tidak bermain meriam spiritus. Karena selama beberapa minggu terakhir, permainan meriam spiritus ini marak di Timika dan polisi tidak ingin ada korban yang terluka. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambi.